Malik. Malik. Ini bacanya gimana sih? Malignant. Malignant adalah horor terbaru dari sutradara James Wan dan actually merupakan horor pertama yang didirect olehnya semenjak The Conjuring 2 di tahun 2016. Kupikir James Wan ini udah move on loh dari horor, karena kan di project Conjuring Universe aja itu dia cuma duduk di kursi produser. James Wan kayaknya udah siap untuk melebarkan sayap, menjajal ke ranah-ranah mainstream yang lain. Dia kan nge-tackle superhero dan laku juga di situ. Tapi kehadiran film Malignant. ternyata membuktikan bahwa cinta dan passion adalah dua hal yang susah untuk ditinggalkan. Passion tuh nggak bisa hilang, melainkan akan terus membesar, kayak kanker ganas. Cuma bedanya, hidup yang terus memupuk passion bukanlah hidup yang sakit, melainkan hidup yang berbahagia. Nggak kayak kanker, yang semakin hari akan tunggu. Sungguh sebuah kebetulan. Tahu nggak, kanker ganas itu sebutan medis resminya apa? Maligna, alias Malignant. kanker yang merubungi tokoh utama dalam cerita Malignant ini bukanlah aktual sel kanker, melainkan hanya sebuah perumpamaan. Jadi si Madison dihantui oleh entitas misterius bernama Gabriel yang diyakini sebagai teman khayalannya di masa kecil. Setelah kejadian KDRT yang membuat Madison keguguran untuk keempat kalinya, Gabriel yang selama ini telah terlupakan muncul kembali. Lewat apa yang terasa seperti mimpi, Madison melihat Gabriel membunuhi sejumlah orang satu persatu, termasuk suaminya. Semua itu ternyata bukan mimpi. Orang-orang tersebut memang mati mengenaskan. Nah, seiring detektif mengusut kasus tersebut, kecurigaan pun semakin memusat kepada Madison sendiri. Si Madison ini dia tak ingat masa kecilnya, tapi percaya 100% bahwa semua itu memang ulah Gabriel yang bahkan juga tidak ia ingat sebenarnya. Jadi, di sini Gabriel adalah sesuatu yang nggak bisa lepas dari Madison, yang terus menggerogotinya dari dalam. Perumpamaannya di sini adalah bisa jadi Gabriel adalah simbol keadaan psikologis Madison sendiri. Sementara juga, film mampu menjelaskan secara literal bahwa Gabriel adalah sebuah fenomena dalam dunia kedokteran atau dalam dunia kesehatan. Nah, inilah kenapa karyawan ini segaris dengan horor-horor hebat. Karena cerita horor yang hebat selalu adalah soal metafora. Dan Wan mampu membuat metafora dengan ikatan ke fenomena nyata dengan kuat. Lebih lanjut membahas siapa atau apa sebenarnya Gabriel memang akan seru, tapi juga akan membuat ulasan ini jadi spoiler berat. Jadi aku tidak akan melakukannya. Cukup disebutkan saja bahwa James Wan sekali lagi berhasil menciptakan sosok hantu atau sosok villain horror yang ikonik, meskipun gak fresh-fresh amat. Namun memang disitulah salah satu kekuatan Wan di ranah horror mainstream, yaitu gaya bercerita. Dia selalu sukses menceritakan kembali trop-trop usang dengan gaya yang unik, sehingga jadi suatu wahana seram yang kerasa baru. Karena aku sering memakai Voldo setiap kali main game Soul Calibur, aku jadi bisa menduga apa persisnya Gabriel yang berjaket hitam dan berwajah merah mengerikan itu. Namun, karena momen kepengungkapannya digarap dengan begitu well built, aku tetap ikutan teriak. Padahal itu bingkai pengadeganannya cuma berupa karakter lagi nonton video seorang pasien lagi diwawancara gitu. Timing tarik ulur, set atmosfer, posisi dan sudut kamera, serta cut-to-cut ending. Nah, 4 ini tuh memang nyaris selalu jadi penentu dalam pembangunan adegan berpunchline, terutama seperti pada film horor. Dan James Wan benar-benar sudah ahli dalam menangani 4 itu semua. Orang bilang selera pasar tuh susah ditebak. Tapi James Wan seperti sudah memahami selera orang terhadap horor, serta titik takut mereka luar dalam. Dari yang terlihat di layar sepanjang durasi nyaris 2 jam ini, aku bisa membayangkan baginya bikin film ini tuh udah kayak silaturahmi sama teman lama. Tentu saja bukan teman lama yang nyeremin dan nyusahin kayak Gabriel. Dan ngomong-ngomong, kalau kita ketemu teman lama tuh kita ngapain aja sih? Ya kita jabat tangan, kita mungkin memeluk mereka, kangen-kangenan, kemudian seru-seruan seperti dulu lagi bersama-sama. Nah itulah yang exactly terjadi pada film ini. James Wan benar-benar mengembrace akar horornya,
yaitu horor yang penuh darah. Dia banyak membuat pengadeganan yang mengingatkan kita pada karya-karyanya terdahulu, seperti situasi orang tersekap yang mengingatkan pada Saw. Ada juga adegan serangan setan yang dilakukan dengan cepat, kayak yang dijumpai pada Insidious. Nah, selanjutnya, seru-seruan James Wan berhoror ria ini dapat kita rasakan dari beragam cara yang ia terapkan dalam merekam adegan-adegan horor. Kamera nggak putus, merekam dari atas sehingga kita kayak nonton rumah boneka. Cek. Jump scare dengan build up yang efektif lewat panning atau ayunan kamera dan refleksi di permukaan kaca. Cek. Jump scare yang nggak pakai suara menggelegar, melainkan mengalir kayak horor 80-an. Cek. Sekuen aksi atau pembunuhan sadis ditambah oleh warna-warna creepy. Cek. Semua adegan horor tersebut tuh efektif dan terencanakan dengan sangat baik. Kita nggak bakal bosan menonton film ini karena dinamika adegan-adegan seramnya itu terjaga. Film ini juga sangat fleksibel. Dia kadang bermain dengan CGI atau dengan efek komputer, seperti pada saat adegan dreamlike si Benison melihat perbuatan Gabriel. Dan juga kadang dia bermain dengan efek-efek praktikal. Karena aksi-aksi si Gabriel itu semuanya beneran dilakukan loh. Beneran ada pemerannya gitu yang melakukan secara live action. James Wan menyatukan semuanya dengan mulus. Namun di samping semua itu, sebenarnya ketidakbisaan kita membahas lebih banyak tentang Madison dan Gabriel tanpa membuat ulasan ini jadi spoiler, sebenarnya itu adalah indikasi yang mengatakan bahwa film Malignant ini terlalu menumpahkan fokus kepada kejadian, pada apa yang terjadi. Oh, ternyata begini, selanjutnya begitu. Ada detektif mencari petunjuk, ada karakter menguak misteri, ada villain membunuh orang. Ruang untuk bahasan tersirat di balik kejadian-kejadian luar tersebut jadi tidak luas. Cerita ini tidak bisa membahas lebih jauh tentang kekerasan dalam rumah tangga, tidak bisa mendalami lagi tentang perempuan yang selalu kehilangan anaknya. Dan ini sangat disayangkan, terlebih karena memang film ini muatannya banyak. Yang paling kuat itu sebenarnya adalah bahasan tentang anak yang terbuang, konflik antara ibu yang terpaksa memilih untuk mengesampingkan buah hatinya karena keadaan, yang juga dikaitkan dengan keluarga dan ikatan darah. Nah, semuanya itu tidak terasa terdevelop atau terceritakan dengan natural, hanya terkonjur begitu saja menjelang akhir. Dia memang disimpan hingga akhir, karena di awal film ini fokusnya pada mempersembahkan kejadian-kejadian demi shock value, bukan demi menilik muatan. Sehingga penampilan akting dari para aktornya pun jadi tidak termanfaatkan dengan maksimal. Pemeran Madison si Annabelle Wallis misalnya, dia menunjukkan permainan akting yang berkualitas. Akan tetapi, karena film merahasiakan apa yang terjadi pada karakternya, basically membuat tokoh utamanya ini sama tidak tahunya mengenai dirinya dengan kita, Wallis sebagian besar hanya digunakan untuk menunjukkan ekspresi takut atau ekspresi terkejut melulu gitu. Motivasi Madison adalah pengen punya koneksi darah. Dan ini kita tahunya bukan lewat informasi visual ataupun lewat dari pembelajaran dari adegan-adegan yang mendukung ke sana, melainkan lewat dialog gamblang yang diucapkan Madison kepada adik angkatnya. Dia langsung aja ngomong, "Oh, aku ingin punya koneksi darah," gitu. Jadi walaupun film ini excellent sekali dalam pembangunan misteri, pembangunan adegan menakutkan, pakai teknis-teknis sinematik, untuk urusan bercerita lewat karakter dan dialog, film ini terasa sedemikian lemah. Semua hal-hal yang mestinya bisa penonton simpulkan sendiri, malah diucapkan dengan terang-terangan. Banyak dialog-dialog yang sebenarnya nggak perlu lagi tersebar pada film ini. Semuanya itu jadi seperti diajarkan kepada kita. Agaknya, James Wan sudah terlalu nyaman menggarap film mainstream, sehingga insting bercerita lewat dialognya jadi menumpul. Kalah tajam sama naluri untuk menyuapi penonton. Untuk memfasilitasi penonton dengan berlebihan sehingga jatuhnya jadi kayak tidak percaya sama kemampuan penonton. Tidak hanya itu, film juga tampak tidak percaya bahwa penonton tuh bakal ngikutin cerita sampai akhir tanpa merasa bosan. Film ini seperti takut penontonnya nanti bosan. Nah, dari mana kita bisa menyimpulkan ini? Dari banyaknya dialog-dialog yang cringe dan juga dari karakter-karakter pendukung yang dihadirkan untuk komentar-komentar lucu saja. Simak nih adegan ketika detektif meminta seorang forensik untuk mencari pasangan senjata pembunuh yang hilang. Saat itu, film menyelipkan guyon lewat karakter si forensik tadi. Jadi dia dibuat naksir sama si detektif. Dia kurang lebih bilang,
Pak, kita semua perlu nyari pasangan kok gitu. Lucu sih lucu, tapi perlu tidak? Penting tidak untuk keseluruhan narasi? Nah, nyatanya film tidak pernah memfollow up soal hubungan dua karakter tersebut. Dialog itu mengangkat sesuatu tapi tidak menjadikannya apa-apa ke belakang. Karena sebenarnya ya fungsi dialog itu cuma untuk selipan lucu-lucuan aja supaya penonton gak bosan. Oke, memang benar, sebuah film tidak mesti serius selalu, atau tidak mesti ngeri setiap saat. Harus ada momen-momen ringan. Namun juga menghadirkan lelucon di sela-sela dengan serius itu tanggung jawabnya besar. Sebab menyangkut tone, nada film. Sebuah film harus konsisten pada nadanya. Tentu kita kan gak mau horor yang kita buat malah jatuh seperti komedi. Atau drama cinta yang kita garap malah bikin orang takut tidur matiin lampu alih-alih sedih. Ya kan? Nah, maka keseimbangan tone itu harus dijaga. Malignant did a poor job dalam hal ini. Film ini tampak ingin tampil sebagai horor personal yang serius dengan konflik keluarga yang menyentuh. Tapi banyaknya lucu-lucuan membuat nadanya bergeser menjadi komedi. Beberapa hal yang mestinya nggak lucu jadi ikut ke bawah lucu. Orang jatuh dari atap, menimpa patah sebuah meja. Aku nyaris ketawa ngeliat itu. Bukan ketawa yang defensif karena adegannya seram, melainkan ya karena ketawa lucu. Apalagi kemudian kan diikuti oleh jeritan Madison yang memang semakin ke belakang jadi makin hilarious saking seringnya dia teriak. Terus setan yang kabur terseok-seok dikejar oleh detektif yang pakai pistol. Ini aku ngikik ngeliat ini. Dan yang paling lucu itu apa ya? Adegan obrolan di ending. Adegan obrolan soal konklusi dan pembelajaran ingin merasakan koneksi darah. Tapi saat mereka ngomong itu tuh, di situ ada ibu kandung yang terbaring di sebelah mereka. Ibu kandung yang baru kebuka identitasnya siapa. Dan si ibu itu dicuekin gitu aja. Ini kan aku ngakak, aku nggak merasa menyesal gitu ketawa gitu. Karena memang lucu sekali, masa ada tokoh yang baru saja ketahuan ibunya siapa, kemudian dia cerita dia tuh pengen koneksi darah gitu, mungkin merasakan koneksi darah. Tapi ibu kandungnya dia cuekin. Sepertinya James Wan memang terlampau bersenang-senang kembali menggarap horor. Dengan cerita yang membahas soal entitas misterius yang membuat karakter jadi tertuduh melakukan kejahatan, film ini jadi kayak versi seru dan fresh dari Conjuring The Devil Made Me Do It yang kemarin, yang tampil kaku dan membosankan. Film kali ini memang kuat di pembangunan adegan seram lewat teknik teknis atau craft sinematik. Adegan revealingnya bakal bikin kita jerit-jerit saking gilanya. Namun sebaliknya, film ini di dialog dan karakter terasa lemah. James Wan tidak berhasil mempertahankan tone film ini. Diawali sebagai horor serius, perlahan mulai berat ke arah horor konyol. Malah setelah kita bisa menduga sendiri, film ini jadi nggak seram, nggak lagi seram. Karena traumanya nggak digali, kita nggak benar-benar bisa relate. Hanya jadi melihat kejadian-kejadian yang semakin edan aja. Kebiasaan James Wan menangani film-film mainstream mungkin perlu sedikit dievaluasi, di tone down sedikit. Karena jika tidak, bisa-bisa malah berubah menjadi kanker yang tidak diinginkan dalam kreasinya sebagai filmmaker horor yang kreatif. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Malignant. That's all we have for now. Mengapa menurut kalian penting sekali bagi Gabrielle membuat ibunya melihat monster seperti apa dirinya sekarang? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.